Ya, mohon maaf ya. Jangankan jadi direktur, yang pengen dapat kerja biasa pun tetap 5 waktu juga. Silahkan cek. Jangankan pengen kaya jadi konglomerat, yang pengen kaya biasa pun atau yang pengen punya harta pun 5 waktu juga. Sekarang Anda pengen lebih daripada itu, masa cuma 5 waktu juga? Tambahkan, tambah dengan sunnahnya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Maka dari itu kalau Anda ingin mendapatkan, menjemput hidayah Allah untuk meraih kebahagiaan, tadi bahagia pengen tambah, hidup pengen sukses, semua pengen didapatkan kenikmatannya, maka jalan pertamanya yuk tambah sholat sunnah. Karena itu setiap ada kalimat sholat sunnah itu disunnahkan untuk kita selalu bersanding dengan keistimewaan yang menambahkan pada sholat fardu. Kalau nggak percaya silakan. Sekarang perhatikan baik-baik. Ada sholat sunnah yang ditunaikan di malam hari bentuknya. Namanya apa? Tahajud. Sekarang buka ayat tahajud. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Paling kiri di pertengahan di mushaf. Lihat kalimatnya. Wa minal laili fatahajjad bih. Dan dari sebagian malam, enggak usah semua. Terlalu berat, jangan semua malam, sebagiannya jangan sedikit. Ya. Ada lail, ingat, ada lail, ada lailah itu beda. Tidak sama. Kalau lailah tambah ta itu sifatnya keistimewaan yang melekat di malam. Ya, itu lailah. Makanya ketika Allah menyebutkan malam Al-Qadar pakai lailah karena malam itu istimewa, beda dengan malam biasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa pakai lailah bukan lail? Karena malam itu istimewa, beda dengan malam-malam biasa. Tapi kalau kalimatnya hanya menggunakan lail, layali, lela, lili, lala, artinya malam. Ya. Ibu Leli, ibu malam-malam. Nah, lail, kata Quran, wa minal lail, minnya litab'id. Dari sebagian malam, nggak usah semua. Kamu pakai sebagian istirahat dulu. Istirahat dulu, malamnya bangun untuk sholat. Fatahajjad bih. Sedikit, teruskan dulu, baru saya kembalikan ke tahajud. Tunaikan tahajud. Tidur, bangun malam. Sekarang kenapa saya tahajud ya Allah? Nafilatul lak, itu cuma sunnah, tambahan. Tapi jangan dikira tambahan ini tidak ada istimewanya. Kata Allah, orang yang rajin tahajud aku berikan 4 kemuliaan. Yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi kalau Anda pun khusyuk menunaikan 5 waktu itu, tapi nggak tahajud, Anda tidak dapat keutamaan ini. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada maqaman mahmuda, beda. Kata Allah, orang yang rajin tahajud, asa, dalam ilmu nahwu, asa sering diartikan dengan sesuatu yang dekat pada kepastian. Maka kata Allah, saya akan dekatkan, saya pastikan akan saya dekatkan dia dengan diangkat pada martabat yang sangat terpuji. Maqam mahmuda, tingkat kedudukan atas dan disukai. Kadang-kadang ada orang naik jadi pimpinan, orang lain nggak suka. Ada orang naik jadi bos, orang lain nggak suka. Tapi ini beda, begitu dia naik, orang paham semua, pantas dia naik, memang bagus dia. Maqam mahmuda. 2. Waqur rabbi adkhilni mudkhalas subh. Dan katakan saat tahajud minta. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, aku akan bimbing cara dia mengawali pekerjaannya. Di setiap dia beraktivitas dibimbing oleh Allah. Sehingga apa yang dia lalui selalu baik. Mau bekerja, tiba-tiba mudah, nggak perlu nyogok, nggak perlu keluar macam-macam dan sebagainya. Jalan aja. Saya pernah ajarkan ini pada salah satu pejabat. Saya diundang keluarganya untuk, ini saya ajarkan. Demi Allah saya katakan, saya nggak perlu sebutkan namanya. Dia masuk, seorang pejabat besar, kaya, luar biasa, rajin tahajud. Rajin sedekah, rajin macam-macam. Dia amalkan ayat itu. Setiap karirnya naik, nggak pernah dia macam-macam. Nggak pernah nyogok, nggak pernah ini itu. Naik aja ketika ada orang paham semua. Orang pintar, orang bagus, bang ini. Tahajud. Wa akhrijni mukhrajas sidq. Dan kalau punya kesulitan, kata Allah, aku akan bantu dia menemukan jalan keluar yang terbaik. Diberikan jalan keluar, enak gitu. Tiba-tiba macet. Begitu mau masuk ke macetan, ada orang datang. Pak, jangan lewat sini macet. Kok bisa datangnya ke orang itu, bukan pada yang lain? Terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan aku tolong dia, dibimbing oleh Allah ketika ada yang akan mengusilinya dalam hidup. Langsung Allah jadi pelindungnya dalam kehidupan. Makanya Nabi yang sering tahajud ketika dibebaskan dari kepungan 100 pemuda pasukan khusus ketika akan hijrah. Itu kan dikepung tuh. Ya, dikepung.
Apakah Anda tahu orang mengatakan lalat masuk pun ketahuan, tiba-tiba diselamatkan oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang indah. Salah satunya pengaruh dari ayat dan kebiasaan. Lanjut. Makanya banyak orang mengejar tahajud. Silakan Anda cek. Demi Allah saya katakannya, buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan. Jadi beliau sebelum mengarang Al-Arba'in 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Nanti ada syarah Muslim 9 jilid. Sebelum itu kitab pertamanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di situ beliau menjelaskan kebiasaan para sahabat yang ahli Quran, bahkan ada yang pedagang, pebisnis, pengusaha, dosen, macam-macam disebutkan di situ. Tapi kebiasaan mereka hampir seluruhnya tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan disebutkan oleh beliau, maaf, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, tiap malam tahajudnya sampai khatam Al-Quran. Jadi yang dikejar itu tahajudnya. Di Abdurrahman bin Auf tuh begini, harta itu udah nggak kepikiran, nah udahlah biasa. Yang beliau kejar itu untuk mendekati pemilik hartanya. Jadi kenikmatannya itu saat tahajudnya. Saking nggak ada nilainya lagi. Makanya sekarang kalau orang tuh sudah kebanyakan harta, sudah jenuh dengan harta, akhirnya apa? Nanam kangkung, nanam cabai, filantropis, jalan kemana? Ya cuma pakai kaos itu kan? Jalan. Karena kenapa? Nggak ada hal yang bisa diarahkan dalam jiwanya. Ini haus ruhnya itu. Islam sudah memberikan obatnya. Satu.